Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 296. Pilihan yang bijaksana, Tuan Muda. Uke tersenyum, namun di balik senyumannya terdapat sedikit kesan sinis. Kalau begitu, kamu pasti punya rencana. Wu Zijian memikirkannya berulang-ulang, dan akhirnya memutuskan untuk setuju. Kepemilikan Wu sebesar 15% dapat sepenuhnya menentukan keberhasilan atau kegagalan jika diperlukan. Jika dia tidak setuju, maka Wu kemungkinan besar akan mendukung Wu Yu. Tentu saja aku akan memberitahumu. Wu melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Di kota Hong Kong, ada sebuah villa, yang menjadi dasar istana Hades. Om, apakah kamu berhasil menemukan informasi yang aku minta kamu cari? 1,5 hari telah berlalu sejak Nightmare ditangkap, tetapi orang-orang di istana Hades masih bingung, hingga hari ini. Akhirnya ketemu juga. Bos, kamu nggak tahu seberapa besar usaha yang aku lakukan untuk menyelinap ke dalam basis data Departemen Keamanan Kota Hong Kong. Baiklah, cukup omong kosongnya, kirimkan informasinya dengan cepat. Ye-Shikai segera menyela. Baiklah, tidak masalah. Bos, Anda akan terkejut setelah membaca ini. Kata cacing itu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah file diterima di komputer Ye-Shikai. Berkas itu diproyeksikan keluar dan semua orang berkumpul untuk menonton. Beberapa halaman dokumen itu dengan cepat dibalik. Semua orang tampak seperti baru saja memakan lalat, lalu semuanya terdiam. Setengah jam kemudian, dokumen itu diputar ulang lagi. Aku masih tidak dapat mempercayainya. Tuan, bagaimana mungkin Nightmare menjadi anggota organisasi roh makam sebelumnya? Akhirnya, kata-kata Moji memecah kebuntuan. Ye-Shikai memiliki wajah muram. Setelah membaca informasi ini, dialah yang seharusnya menjadi orang yang paling menderita. Organisasi roh makam terdiri dari 5 orang, Lian Tapir, Salamander, Phantom Fox, Starcup, dan Tengke. 5 tahun lalu, mereka aktif di daerah Gangcheng, menggunakan pembunuhan sebagai aksi utama mereka. Kebanyakan dari mereka disewa oleh Taipan dan pejabat kaya untuk membunuh musuh-musuh mereka. Mereka misterius dan tidak dapat diduga. Departemen Keamanan Gangcheng telah mengorganisir penangkapan berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Mereka bahkan mencari bantuan dari Biro Keamanan Nasional di daratan, tetapi hasilnya tidak seberapa. Hingga 5 tahun lalu, Departemen Keamanan Gangcheng menerima pesan anonim bahwa organisasi roh makam akan menyerang laboratorium biologi Gangcheng malam itu untuk memperoleh informasi rahasia. Di bawah pertahanan bersama Departemen Keamanan dan Biro Keamanan Nasional, laboratorium biologi Gangcheng dengan cepat menjadi formasi kantong, longgar di luar dan ketat di dalam. Gangcheng juga mengirimkan pasukan khusus SAT, yang merupakan pasukan paling elit di Gangcheng dan sama terkenalnya dengan pasukan khusus gigi naga di daratan. Dan malam itu, organisasi roh makam benar-benar menepati janji tepat waktu. Setelah pertempuran sengit, 2 orang dari organisasi roh makam terbunuh, Xing Lu dan Tengke. Namun anehnya saat pembersihan tempat kejadian perkara, yang ditemukan hanya jasad Tengke. Namun setelah memeriksa pengawasan di dekat laboratorium biologi, hanya 3 orang yang benar-benar keluar. Oleh karena itu, para atasan berspekulasi bahwa Xing Lu kemungkinan besar terbunuh dalam pertempuran dan tubuhnya rusak. Namun berdasarkan informasi yang ada di hadapan mereka, semua orang yang hadir mengenali foto wajah ikan mas perak itu adalah Nightmare. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa jasad ikan mas perak tidak dapat ditemukan di lokasi kejadian, karena ia tidak mati sama sekali. Ia mengubah namanya menjadi Nightmare dan mulai menjelajah dunia bawah tanah, hingga sekarang, saat ia bergabung dengan Istana Dunia Bawah. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di dinding halus, dan semua orang tercengang oleh pemandangan ini. Aku tidak peduli siapa dia sebelumnya. Yang kutahu dia hanyalah mimpi buruk dan saudaraku sekarang. Ye-Shikai berkata dengan tegas sambil menyekat tinjunya yang berdebu. Lubang di dinding itu disebabkan oleh pukulannya. Dia dalam bahaya sekarang, kita harus menyelamatkannya. Ye-Shikai meninggikan suaranya. Ding-ling-ling. Pada saat ini, ponsel Ye-Shikai tiba-tiba berdering. Dia melihat ide penelepon dan mendapati bahwa itu adalah nomor yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Halo, siapa ini? Ye-Shikai menjawab panggilan itu dan berkata dengan ringan. Tuan, ini, saya. Suara yang sangat lemah datang dari ujung telepon yang lain, tetapi Ye-Shikai menunjukkan ekspresi gembira setelah mendengarnya. Mimpi buruk, kamu di mana? Tentu saja Ye-Shikai mengenali pemilik suara itu. Itu adalah mimpi buruk yang hilang. Ye-Shikai memiliki banyak hal dalam pikirannya dan dia ingin mengatakan semuanya.
Aku juga tidak tahu, sepertinya ini ruang bawah tanah. Sebelum Nightmare bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara bip terdengar. Halo, mimpi buruk, katakan sesuatu. Yesike berteriak keras. Menyadari bahwa orang di ujung telepon telah menutup telepon, Yesike segera kehilangan semangat dan melempar telepon itu ke atas meja. Semua orang berkumpul di sekitarnya. Haha, bos, saya berhasil menemukan teleponnya. Tiba-tiba, suara bangga cacing itu terdengar dari telepon rumah, saya akan mengirimkan lokasinya sekarang. Mendengar ini, api harapan kembali menyala di hati setiap orang. Dengan lokasi telepon itu, mereka dapat menemukan mimpi buruk itu. Cacing itu berhasil. Ia dapat menemukan objek hanya setelah 10 detik berbicara. Kata Elena sambil tersenyum. Tak lama kemudian, peta kota pelabuhan diproyeksikan ke dinding, dan di tengahnya terdapat titik merah kecil. Di ruang bawah tanah tersembunyi di kota Hong Kong. Pada saat ini, Nightmare terjatuh ke tanah dengan lemah. Dia memanfaatkan fakta bahwa Phantom Fox tidak memperhatikan dan berjuang untuk melepaskan diri dari rantai yang mengikat tubuhnya. Dia ingin meminta bantuan, tetapi dia terjatuh ke tanah begitu mendarat. Dia terluka parah dan tidak mampu mengerahkan kekuatan internalnya. Mimpi buruk berpindah ke telepon yang berjarak 10 meter dengan susah payah. Dia baru saja menekan nomor itu dan belum mengucapkan sepatah kata pun ketika sebuah wajah dingin dan cantik muncul di hadapannya. Bahkan setelah terluka parah, kamu masih bisa merangkak sejauh ini. Phantom Fox dengan mudah menaklukkan Nightmare dengan satu tangan, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan menekan tombol akhir. Karena kamu tidak bisa diam bahkan saat berbaring, aku akan membiarkanmu menderita sedikit. Phantom Fox mengangkat Nightmare dengan satu tangan. Dengan kekuatan batinnya, wanita yang tampak kurus itu dapat dengan mudah mengangkat seorang pria bertubuh besar. Phantom Fox mendatangi rak kayu, memborgol Nightmare, dan menggantungnya di rak. Menurutmu, apakah ini akan berhasil? Lord Pluto akan segera datang. Mimpi buruk sudah mulai pingsan saat ini. Tubuhnya terkulai lemah. Dia mengangkat kepalanya sekuat tenaga dan menatap wanita di depannya. Patah. Dengan suara keras, sebuah air mata muncul di pakaian Nightmare dan darah merah cerah mengalir keluar. Phantom Fox menarik cambuk di tangannya, matanya dipenuhi tekad. Patah. Cambuk lainnya. Phantom Fox tampak ragu-ragu, namun akhirnya menyerangnya. Tahukah kau mengapa kau bisa lepas dari rantai itu? Itu karena aku sengaja melepaskannya saat kau tak sadarkan diri. Phantom Fox menundukkan tubuhnya dan mencubit dagu Nightmare dengan tangannya. Kamu melakukannya dengan sengaja. Tiba-tiba Nightmare sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan dia berusaha sekuat tenaga melepaskan diri. Bab 297. Haha, Nightmare, kau adalah tangan kanan Hades. Tapir yang melukai dan menangkapmu, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Jadi, daripada menunggu mati, lebih baik mengambil inisiatif. Sang rubah hantu menatap mata mimpi buruk dengan penuh arti, dan ekspresinya yang lemah tidak dapat menyembunyikan amarahnya sama sekali. Bajingan. Mimpi buruk mengumpat sekeras-kerasnya. Tidak lama lagi mereka akan tiba. Coba tebak apa yang menanti mereka. Ada nada bercanda dalam kata-kata Phantom Fox. Jika mereka terluka sedikit saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mimpi buruk terkutuk. Singkap, aku melakukan ini untukmu. Lian Mo berjanji kepadaku bahwa selama orang-orang di Istana Dunia Bawah disingkirkan, dia akan membiarkanmu pergi dan memaafkanmu atas masa lalu. Dia akan membiarkanmu bergabung kembali dengan organisasi Roh Makam, dan kemudian kita bisa bersama lagi. Huan Hu tersenyum sakit-sakitan dan bahkan memanggilnya Singkap. Pada saat ini, kejadian 5 tahun lalu muncul lagi dalam pikirannya. Setelah Phantom Fox pergi, Nightmare terkulai lemah. Tapir pemurnian menyegel 5 titik akupuntur utama di dekat dantiannya, sehingga mustahil baginya untuk menggunakan energi internalnya. Tubuhnya juga terluka parah dan dia tidak bisa mengerahkan tenaga sama sekali. Bagus, Tuan. Ayo kita pergi dan selamatkan mereka. Sang putri iblis menghunus pedang lembutnya, masih impulsif seperti biasanya. Selain karena kepribadiannya, itu juga karena mimpi buruk itu akhirnya membawa berita. Tapi bagaimana Nightmare bisa mengirim pesan? Mungkinkah ini jebakan? Soul Destroying berpikir sejenak dan mengungkapkan kekhawatirannya. Organisasi Roh Makam selalu penuh tipu daya. Mungkinkah mereka ingin memikat kita untuk menyelamatkan orang dan kemudian melukai kita dengan parah? Niehun, apa yang kau bicarakan? Aku tahu kau dan Nightmare tidak akur,
Tapi ini saat yang kritis, kau. Melihat dua orang di depannya berdebat, pikiran Yesike menjadi kacau. Haruskah dia mengambil keputusan cepat atau berpikir dua kali? Jika Nightmare sungguh-sungguh kesulitan untuk memberitahu mereka, akan sangat disayangkan jika ia menundanya karena ragu-ragu. Namun jika situasi musuh sedang berbahaya, menyerbu secara gegabah akan mengakibatkan kerugian besar. Elena pun ikut terlibat dalam pertengkaran antara keduanya, hanya karena perbedaan pendapat. Satu-satunya orang yang tetap tenang di tempat kejadian adalah Ziyun, yang tampak tidak bersalah. Semuanya, diam saja. Yesike berteriak, dan ruangan itu langsung sunyi senyap. Ketiga orang yang sedang berdebat itu saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Nightmare tertangkap karena dia telah menyelesaikan misiku. Aku harus menyelamatkannya. Moji, kau dan aku akan menyelinap masuk terlebih dahulu. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, Miehun dan Elena akan menanganinya sendiri. Yesike memberi perintah, aku sudah memutuskan. Jangan katakan apapun lagi. Tuan, izinkan saya bergabung di tim Anda. Elena berkata diam-diam selama proses persiapan. Tidak, kekuatan organisasi roh makam masih belum diketahui, dan kamu mungkin tidak mampu mengatasinya. Biarkan Moji ikut denganku. Yesike menolak. Tetapi, Elena ragu-ragu untuk bicara, menggenggam erat cambuk di tangannya, menggertakkan giginya, tampak sangat tidak rela. Masuk akal bagi Yesike melakukan ini, dia tidak ingin orang lain mendapat masalah. Kakak, kemarilah. Tepat saat Yesike hendak pergi, Ziyun datang dengan gembira dan mengaitkan jarinya ke arahnya. Apa yang kamu lakukan, begitu misterius? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini untukmu. Ziyun mengendurkan telapak tangannya dan memasukkan benda itu ke tangan Yesike. Apa gunanya ini? Hehe, aku akan memberitahumu secara rahasia. Ziyun tersenyum, berdiri berjinjit, mendekatkan kepalanya ke telinga Yesike, dan bergumam. Berdasarkan posisi GPS di ponsel mereka berempat dengan cepat tiba di lokasi titik merah. Tuanku, di mana mimpi buruknya? Moji melihat sekeliling. Ini adalah kawasan kota tua yang akan dihancurkan. Rumah-rumah di sini setidaknya berusia beberapa dekade. Kesalahan posisi tidak lebih dari 10 meter. Mari kita lihat di sekitar sini. Yesike menyimpan teleponnya dan mulai mencari pintu masuk di dekatnya. Tuan, lihat di sini. Tiba-tiba Moji berteriak sambil membalik tumpukan kayu mati, lalu sebuah pintu muncul di hadapan mereka berdua. Yesike meletakkan tangannya di gagang pintu, dan sebuah gaya tolak tiba-tiba memantulkan tangannya. Desain ini dibuat untuk mencegah kedatangan penyusup. Pasti dibuat oleh seorang petani. Yesike mengamati gagang pintu dengan hati-hati dan berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, itu pada dasarnya berarti bahwa Nightmare terjebak di sini. Dia melepaskan tenaga dalam yang kuat dari telapak tangannya dan langsung menggoyangkan gagang pintu hingga terbuka. Mimpi buruk, kamu di mana? Ruangan itu gelap gulita, dan Moji berteriak keras. Yesike menyentuh sesuatu seperti sakelar di sepanjang dinding, dan dengan dorongan kuat, lampu di atas ruangan tiba-tiba menyala, menerangi seluruh ruangan. Mimpi buruk, kamu di sini. Sang putri iblis melihat sekeliling dan melihat tubuh mimpi buruk tergantung di rak kayu tidak jauh dari sana. Dia segera berlari, melepaskan borgol itu dengan tangannya, dan memeluk Nightmare. Mimpi buruk, kamu baik-baik saja. Yesike juga bergegas dan segera menemukan bahwa titik akupunturnya telah tersumbat. Dia dengan cepat memasukkan energi internalnya ke dalam tubuhnya untuk mematahkan belenggu pada titik akupuntur. Akan tetapi, tubuhnya sangat lemah dan ia mengalami luka parah, sehingga harus segera dirawat. Tuan, cepatlah pergi, ini jebakan. Yesike menepuk wajah Nightmare. Setelah beberapa detik, kelopak matanya yang berat perlahan terbuka. Saat Nightmare terbangun, dia sudah sekarat. Setelah mengatakan itu, dia segera pingsan lagi. Ledakan. Tiba-tiba pintu dibanting hingga tertutup. Tidak ada jendela di sekitarnya, dan ini adalah satu-satunya jalan keluar. Hades, kamu di sini seperti yang diharapkan, haha. Pada saat ini, seorang pria datang dari sudut. Meskipun dia tidak bertemu dengannya berkali-kali, Yesike tidak akan pernah melupakan suara ini. Pria itu adalah Lian Mo. Lian Mo, kau menyakiti saudaraku, aku ingin kau mati. Yesike sangat marah. Dia mengedarkan energi internalnya dan mengumpulkannya di tangan kanannya. Tinju udara yang menghancurkan. Yesike berteriak, mengambil langkah cepat, mengepalkan telapak tangan kanannya, dan menghantamkannya ke arah tapir.
Ledakan. Lian Mo dengan tenang menangkis pukulan itu dengan kedua telapak tangannya. Kedua pria itu mundur beberapa langkah dan ronde pertama berakhir seri. Kamu benar-benar sudah banyak berkembang. Lian Mo menatap telapak tangannya, tampak mendesah, dan tiba-tiba ekspresi ganas muncul di wajahnya. Sayang sekali kamu terlalu ceroboh hari ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak yakin bisa menang. Begitu dia selesai bicara, suara mendesis terdengar dari dinding di mana-mana, dan kepulan asap putih mengepul dan dengan cepat menyebar di udara. Tuan, saya merasa sangat pusing. Moji menaruh satu tangannya di bahu Ye Shikai dan mengusap pelipisnya kuat-kuat. Rasa pusing yang kuat menusuk otaknya. Ye Shikai berusaha sekuat tenaga untuk menopang dirinya sendiri dan tidak membiarkan tubuhnya jatuh, tetapi hasilnya bertentangan dengan keinginannya. Rasa pusingnya makin lama makin kuat, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi lunak. Ledakan. Kedua pria itu jatuh ke tanah satu demi satu. Bab 298. Setelah kedua lelaki itu jatuh ke tanah, 3 orang lagi berjalan keluar dari sudut itu, 2 lelaki dan 1 perempuan, yang merupakan 3 anggota organisasi roh makam lainnya. Tuan Lian Mo, gerakanmu sungguh hebat. Bahkan Hades yang perkasa pun bisa kau kalahkan. Seorang pria berjalan ke sisi Lian Mo dan berkata dengan hormat. Pria ini adalah Salamander. Perban di lengannya berasal dari cedera yang disebabkan oleh mimpi buruk. Tuan Lian Mo, karena Hades telah dikalahkan, bisakah Anda mematuhi perjanjian kita dan membiarkannya pergi? Huan Hu berdiri dan menunjuk ke arah Nightmare yang tak sadarkan diri di sampingnya. Tentu saja, aku bisa melepaskannya demi kebaikanmu. Dia tidak berbahaya. Lian Mo mengangguk dengan senyum sinis di wajahnya. Terima kasih, Tuan. Setelah mendengar ini, Phantom Fox menunjukkan senyum terkejut dan menatap lurus ke arah Nightmare tanpa mengalihkan pandangannya sedikitpun. Salamander, pergilah dan kenali mereka berdua, perintah Lian Tapir. Ya, Tuan. Salamander mengeluarkan bilah tajam dari tangannya dan perlahan berjalan ke sisi Ye Shikai, merasa puas dalam hatinya. Berapa banyak orang yang bermimpi membunuh para dewa, bahkan Zeus pun dikalahkan olehnya, namun kini, ia hanyalah seekor domba yang harus disembelih. Pergilah ke neraka. Salamander mengarahkan bilah pisau tajamnya ke leher Ye Shikai. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh sebelumnya, tetapi kali ini, dia merasa sedikit gugup, seolah meminta orang biasa untuk membunuh harimau yang dibius. Salamander, mundurlah. Tiba-tiba, Lian Mo berteriak keras. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Shikai, yang baru saja terjatuh ke tanah, menendang Salamander itu tepat di dada. Engah. Serangan ini tidak terduga, dan hampir tidak ada seorang pun yang menyadarinya kecuali Tapir. Ketika semua orang bereaksi, Salamander itu sudah menyemburkan darah dan ditendang. Semua orang menatap Ye Shikai dengan tatapan kosong. Pada saat ini, matanya penuh dengan kesombongan dan niat membunuh. Dia tidak tampak lelah sama sekali, juga tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Melihat tendangan tadi, itu benar-benar gaya yang normal. Tidak mungkin, kau jelas telah diracuni. Bahkan seorang kultivator tidak dapat menahan racunnya. Orang yang paling bereaksi adalah Lian Mo. Gas beracun ini adalah kartu trufnya. Bahkan seorang pembudidaya yang menggunakan tenaga dalam tidak dapat menahan racun tersebut. Meskipun tidak akan membunuh seseorang, hal itu dapat melumpuhkan saraf sang kultivator, membuatnya tidak dapat bergerak selama 2 jam. Haha, Lian Mo, angan-anganmu salah. Aku kebal terhadap semua racun. Ye Shikai tertawa bangga. Tentu saja aku kebal terhadap semua racun. Tidak, kita hanya manusia biasa, bukan Senong. Lalu mengapa kamu tidak diracuni? Lian Mo bertanya dengan heran. Matanya menjadi tajam dan tangannya perlahan menyentuh gagang pisau di belakangnya. Haha, mungkin karena aku tampan. Ye Shikai berkata dengan nada bercanda. Kalau begitu aku juga sangat cantik. Pada saat ini, Moji juga perlahan berdiri. Seperti Ye Shikai, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan dan tampak santai. Itu benar. Sebelum pergi keluar, Ziyun, apa-apaan ini? Ye Shikai tengah memainkan beberapa pil di tangannya, yang tampak seperti ramuan ajaib atau semacamnya. Ini disebut pil Senong, dan saya membuatnya dengan susah payah. Ziyun tersenyum bangga, dengan ekspresi penuh rasa sayang di matanya, seolah dia enggan berpisah dengannya. Senong dan, racun macam apa ini? Ye Shikai bertanya. Huff, itu bukan racun. Sebaliknya, itu penawar racun. Ziyun meninju kepala Ye Shikai dan berkata dengan marah. Penangkal. Senong mencicipi ratusan herba dan kebal terhadap semua racun.
Saya mengikuti buku petunjuk rahasia yang hilang dan akhirnya membuat beberapa di antaranya. Kata Ziyun. Kamu juga bisa membuat penawar racun. Kupikir kamu hanya bermain-main dengan racun. Ye Shikai menggoda. Dia hanya tahu bahwa Ziyun sedang mengutak-atik racun sepanjang hari. Ruang pembuatan racunnya dipenuhi banyak serangga beracun, ular, dan sejenisnya, juga banyak peralatan kimia, mulai dari bubuk gatal kecil yang digunakan untuk mengerjai orang hingga racun besar yang dapat membunuh seketika. Penawar racun dan racun adalah satu hal yang sama. Jika digunakan dengan benar, racun juga bisa menjadi penawar racun. Demikian pula, penawar racun terkadang bisa sangat beracun. Ziyun berkata dengan tenang, lalu menunjuk pil Senong di tangannya. Jika kalian masing-masing meminum satu pil ini, kalian bisa terbebas dari racun selama 1 hari. Lian Mo sangat berbahaya. Jika ini jebakan, kalian pasti akan menggunakannya. Anda telah mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Setelah mendengar ini, Ye Shikai diam-diam mendesah bahwa pemikiran Ziyun sangat teliti dan dia masih ada ruang untuk perbaikan. Bersiap untuk hari hujan. Ziyun berkata sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Karena dia akan menyelamatkan seseorang, dia tidak banyak bicara. Dia minum pil Senong lalu pergi. Sekarang tampaknya Ziyun benar-benar Zhuge Liang versi perempuan, atau hujan tepat waktu. Kalau saja bukan karena pengaruh pil Senong, mereka berdua mungkin benar-benar pingsan. Adapun mereka berdua berpura-pura pingsan, itu hanya sandiwara belaka. Hal yang paling krusial adalah menunda waktu. Sekarang Ye Shikai dapat merasakan kekuatan internal yang kuat di meridian dantiannya. Ini tentu saja efek dari saraf dalam. Hanya dalam hitungan detik, dia telah membalikkan keadaan dan mengubah situasi saat ini. Ledakan. Tiba-tiba pintu di luar terbuka dan seorang pria dan wanita bergegas masuk. Mereka adalah Miehun dan Elena. Ketika mereka tidak mendengar gerakan apapun di dalam, mereka mengira sesuatu telah terjadi dan bergegas masuk. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Miehun. Tentu saja tidak apa-apa. Merekalah yang dalam masalah. Ye Shikai menunjuk ke 4 orang di seberangnya. Sekarang situasinya menjadi 4 lawan 4, dan kedua kubu sama-sama kuat. Hah? Lian Mo mengambil tindakan langsung, memegang pedang panjang biru tua erat-erat di satu tangan dan menebas ke arah Ye Shikai. Lakukanlah. Ye Shikai berteriak, dan suasana langsung berubah menjadi kacau. Dia menghindari gerakan fatal itu dengan berbalik ke samping, dan kekuatan dahsyat itu langsung memotong ranjang besi di belakangnya menjadi 2 bagian. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ye Shikai jelas merasakan bahwa senjata di tangan Lian Mo juga merupakan senjata kelas atas. Sayang sekali dia tidak bisa mengendalikan senjata jiwa, Nether Blade. Sekarang, kalau tidak, dia akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Ambillah. Lian Mo menebas udara dengan pisaunya, lalu mengubah serangan vertikal menjadi horizontal dan memotong Ye Shikai menjadi 2. Ye Shikai melompat dan bilah pedang itu meluncur melewati dirinya dari bawah. Tinju pemecah udara. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Shikai mendekat. Pada jarak sedekat itu, senjata itu tampak agak kikuk. Sebaliknya, tinju lebih fleksibel. Ye Shikai meninju dada Lian Mo. Hah? Lian Mo mengetuk-ngetukkan jari kakinya pelan, lalu tiba-tiba menyandarkan tubuhnya ke belakang, dan tinjunya mengusap bahunya. Keduanya bertarung selama puluhan ronde, namun tidak ada pemenang yang jelas, sama seperti beberapa tahun yang lalu, kecuali Ye Shikai yang sekarang lebih tenang dan tidak sembrono. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia bawah tanah, dia menemukan bahwa 12 dewa utama adalah penguasa di alam terbuka, namun secara rahasia, masih banyak pemain kuat, seperti Lian Mo saat ini, yang bahkan lebih kuat dari beberapa dewa utama. Bab 299. Sisanya ditugaskan ke lawan mereka masing-masing secara diam-diam. Setelah disergap oleh Ye Shikai, Salamander tiba-tiba tidak kehilangan efektivitas tempurnya dan masih bertarung melawan Moji. Setelah Tengke dari organisasi Roh Makam terbunuh dalam operasi 5 tahun lalu, orang-orang baru segera bergabung, kecuali Xinglu. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi Ye Shikai sedikit sensitif terhadap pengaturan organisasi Roh Makam ini dan selalu merasa bahwa mereka ingin mimpi buruk bergabung kembali. Lawan Phantom Fox adalah Elena. Pertarungan antara kedua wanita itu bahkan lebih klasik. Kedua cambuk panjang itu berayun maju mundur seperti ular emas yang menari. Bagi orang luar, bukankah akan sangat memalukan jika 2 gadis cantik seperti itu dipukul wajahnya dengan cambuk? Hal yang paling penting adalah pertarungan antara kedua pemimpin. Sejak Ye Shikai mempraktikkan Sutra Kaisar Xuan ke tingkat keempat,
kekuatannya telah meningkat pesat. Selain itu, dia memanfaatkan kecerobohan mereka tadi untuk berhasil mengaktifkan saraf internalnya. Dia memiliki kekuatan dan tenaga internal. Setelah bertarung 100 ronde, ia perlahan-lahan memperoleh keunggulan. Serangan Lian Mo menjadi semakin sulit, dan dia secara pasif beralih ke pertahanan. Meskipun pedang panjang itu kuat, kedua belah pihak bertarung dalam pertempuran jarak dekat, dan hanya kecepatan yang tidak dapat mematahkannya. Ye Shikai kadang-kadang meninju, kadang-kadang berubah menjadi telapak tangan, seperti bayangan. Sejak pertarungan terakhirnya dengan Poseidon, Ye Shikai telah secara fleksibel memadukan karakteristik tinju Raja Laut ke dalam tinju penghancur langit, menjadikan teknik tinju yang fleksibel itu membawa momentum yang bergolak bagaikan lautan. Kekuatan batin yang dibawa oleh saraf-saraf batin bagaikan lautan, tiada habisnya. Ye Shikai mengayunkan tinjunya sembarangan, dan hampir setiap gerakannya merupakan gerakan khusus. Dalam seni bela diri, telapak tangan memukul tinju, tinju memukul jari, dan jari memukul telapak tangan. Prinsip ini mirip dengan batu gunting kertas. Tinju dan telapak tangan Ye Shikai terus berubah, membuat Lian Mo kelelahan. Akhirnya, ledakan. Ye Shikai memukul bahu kiri Lian Mo dengan pukulan yang keras, seolah-olah dia dipukul oleh palu godam. Lian Mo mundur beberapa langkah dan mengumpat dalam hati. Kalau saja dia tidak ceroboh sebelumnya, tidak akan ada hasil seperti ini sekarang. Saat ini, orang-orang dari Istana Dunia Bawah berada di atas angin, sedangkan 3 orang lainnya berada dalam jalan buntu. Pada saat ini, Lian Mo melirik ke kiri tanpa ragu, dan melihat Nightmare pingsan di tanah dengan senyum sinis di bibirnya. Dengan langkah cepat, Lian Mo terbang menuju ke arah Nightmare. Ye Shikai segera menyadari tujuannya dan ingin menghentikannya terlebih dahulu, tetapi karena posisinya yang pasif, dia hanya bisa menyaksikan pisau panjang berwarna biru tua yang ditaruh di leher Nightmare. Hades, berhenti di situ. Tapir itu berteriak, dan bila pisau yang tajam itu ditekan erat ke leher Nightmare, seakan-akan goresan kecil dapat memotong arteri karotisnya. Jika dia berani maju lagi, aku akan membunuhnya. Lian Mo mengancam. Ye Shikai sangat marah hingga giginya gatal. Dia sangat tercela dan tak tahu malu. Dia menggunakan metode ini ketika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang, dia benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bahkan Pluto, yang dikenal karena kecepatannya, tidak yakin ia dapat menyelamatkan mimpi buruk yang masih hidup dalam situasi seperti itu. Semua orang melihat kejadian ini dan tanpa sadar berhenti berkelahi. Ketika Huan Hu melihat Nightmare dicekik di leher oleh pisau Lian Mo, warna aneh melintas di matanya dan ekspresi cemas muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Phantom Fox mengambil langkah cepat dan menghindari cambuk mematikan Elena, mengambil risiko besar untuk mendekatinya. Melihat hal itu, raut wajah Elena berubah dan tangannya yang lain berubah menjadi pisau tangan untuk menangkis. Tunggu sebentar, culik aku dan biarkan aku bertukar dengan Nightmare. Phantom Fox berkata tergesa-gesa, takut dirinya akan dipukul oleh Elena sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Apa katamu? Pada saat terakhir, ketika pisau tangan Elena berjarak kurang dari 10 cm dari leher Phantom Fox, pisau itu berhenti. Elena mundur selangkah dengan ekspresi tidak percaya. Organisasi roh makam sangat licik. Bagaimana jika itu penipuan? Cepatlah dan bajak aku, sudah terlambat, cepat. Melihat semua orang telah berhenti berkelahi, Phantom Fox menjadi cemas. Tanpa memedulikan keterkejutan Elena, dia mencengkeram tangannya dan mencekik lehernya. Cepat, gunakan aku untuk mendapatkan Nightmare kembali. Phantom Fox berkata dengan suara rendah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, melihat situasi saat ini, Elena tidak punya pilihan lain. Untuk menunjukkan ketulusannya, Phantom Fox melemparkan cambuk itu ke tanah dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan berbuat curang. Dalam kasus ini, Elena tidak ragu-ragu dan mencubit lehernya dengan keras. Lian Mo, cepat lepaskan Nightmare, atau aku akan membunuhnya. Elena berteriak. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang tertuju pada mereka. Wajah Lian Mo tiba-tiba menjadi gelap, dan tangannya yang memegang pisau panjang mengencang. Aku akan mengantarmu ke sana, cepat. Phantom Fox berkata dengan suara rendah, khawatir terlihat oleh orang lain. Elena seolah terbangun dari mimpi dan segera mengambil alihnya. Mengapa kamu melakukan ini? Elena bertanya dengan suara rendah, sambil menatap wanita di depannya. Wajahnya yang cantik penuh misteri, dan tatapan matanya dalam, seolah tak berdasar. Karena cinta. Huan Hu berkata dengan nada tertawa, seolah sedang menggoda. Apa? Elena tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak,
tetapi segera menyadari kesalahannya dan segera menutup mulutnya. Untungnya, tak seorang pun yang hadir memperhatikan kata-katanya. Lian Mo, orang-orangmu juga ada di tanganku, apalagi yang ingin kau katakan. Ye Shikai merasa seperti telah memenangkan tiket lotre. Dengan pantom Fox di tangannya, dia punya alat tawar-menawar. Huff. Lian Mo mendengus dingin. Dari segi kekuatan, pantom Fox jelas bukan tandingan Nightmare. Jika keduanya hilang, yang akan menderita kerugian terbesar tetaplah istana dunia bawah. Namun apakah Lian Mo akan mengatakan sesuatu? Tentu saja tidak. Dia sangat memahami seluk-beluk dunia dan tahu untung ruginya. Jika dia meninggalkan pantom Fox tanpa ampun, yang lain pasti akan berpikir terlalu banyak. Di masa lalu, Lian Mo selalu menjadi seorang diktator telanjang yang menepati janjinya. Namun, 5 tahun lalu, pengkhianatan Nightmare membuatnya semakin curiga. Bagi teman-temannya, ia menjadi seperti pemimpin yang baik, tidak bersikap terlalu ketat kecuali dalam hal prinsip, namun secara diam-diam, ia mulai mengendalikan setiap gerakan anggota dan meletakkan segala sesuatunya di tangannya. Lian Mo, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kau kembalikan mimpi buruk itu padaku dan aku akan memberimu rubah hantu itu. Melihat saatnya telah tiba, Ye Shikai mulai bernegosiasi dengannya. Sejujurnya, Lian Mo sama sekali tidak ingin bernegosiasi dengannya. Dia lebih baik mati bersama. Namun, melihat orang lain sedang memperhatikannya dan menunggu keputusannya, dia harus melakukan sesuatu. Baiklah, aku berjanji. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian Mo akhirnya berkata bahwa dia dan Ye Shikai masih memiliki banyak kesempatan untuk bertarung dan mereka tidak bisa tidak sabar. Untuk mencegah Lian Mo berbuat curang, Ye Shikai secara pribadi mengawal Huan Hu dan pergi untuk bertukar sandera dengannya. Berjalan perlahan di depan Lian Mo, Ye Shikai menemukan saat yang tepat dan mendorong Huan Hu ke pelukan Lian Mo. Memanfaatkan kesempatan ini, dia menangkap Meng Ye. Bab 300. Ye Shikai melindungi Nightmare di belakangnya, dan Miehun, yang mengikuti di belakang, dengan cepat mengulurkan tangan dan membantu Nightmare kembali, lalu menatap orang-orang dari organisasi roh makam dengan waspada. Lian Mo, mari kita akhiri pertarungan kita di sini hari ini. Jika kamu terus melanjutkan, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kata Ye Shikai. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menyelamatkan Nightmare. Sekarang tujuan sudah tercapai, tidak ada gunanya lagi meneruskan perjuangan. Haha, Hades, jangan terlalu bersemangat. Kita akan bertarung lagi. Aku menantikannya. Hari itu tidak akan lama lagi. Lian Mo tiba-tiba tertawa. Aku tahu tentang kesepakatanmu dengan Wu Zijian. Aku sarankan kamu jangan berhenti di sini. Wu Yu bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh. Ye Shikai dan Lian Mo bertarung lagi. Menelusuri sumbernya, hal itu terjadi karena negosiasi antara Tiannya dan Wu sehingga keduanya memiliki semacam persimpangan. Kecuali mereka, apakah itu Lian Mo atau organisasi roh makam, mereka tidak ada hubungannya dengan Ye Shikai. Ye Shikai tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Faktor-faktor yang tidak aman ini membuatnya sangat gelisah. Haha, kalau hanya demi uang Wu Zijian, tentu aku tidak perlu membuat keributan sebesar itu. Hades, kau percaya? Bahkan jika aku menyerang kuil utama sekarang, aku yakin aku bisa menghancurkannya. Kata Lian Mo. Ye Shikai tampak serius. Dari pertarungan tadi, Ye Shikai jelas merasakan bahwa kekuatan Lian Mo tidak lagi seperti dulu. Ditambah dengan para jenderal yang ada di bawah komandonya, jika itu adalah dewa utama dengan kekuatan rata-rata, mereka tentu bukanlah lawan mereka. Tentu saja saya percaya kamu punya kemampuan. Kata Ye Shikai. Munculnya organisasi roh makam sungguh mengerikan untuk dipikirkan. Keberadaan yang sekuat istana dunia bawah pasti akan menyebabkan keributan di kota Hong Kong. Tapi, aku juga menerima misi. Oh tidak, tepatnya, ini lamaran, atau taruhan. Lian Mo berkata dengan tenang, bertaruh apakah aku bisa membunuhmu. Adapun hadiahnya, selain uang dan harta, itu adalah tahta Hades milikmu. Bah, dasar penjahat hina. Bahkan jika aku memberimu waktu 10 tahun, kau tidak akan pernah bisa menandingi Lord Pluto. Jika kau tidak mengandalkan menyandera Nightmare, kau pasti sudah dipukuli sampai mati sekarang. Miehun meludah, matanya penuh penghinaan. Siapa orang itu? Ye Shikai tidak peduli dengan provokasi Lian Mo. Dia tidak akan membiarkan apa yang dikatakan orang lain memengaruhi keadaannya sendiri. Dia hanya peduli dengan hasilnya. Baiklah, aku belum bisa memberitahumu. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, kau akan mengetahuinya dengan sendirinya.
Lian Mo menahannya dalam ketegangan, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kamu beruntung hari ini. Aku akan melanjutkannya di lain hari. Ada ekspresi enggan di wajah Lian Mo, dan dia juga sedikit serius. Bagaimanapun, dia masih sedikit takut dengan kekuatan Ye Shikai. Semuanya, segera mundur. Ye Shikai berkata dengan tegas. Tuan, ini. Moji tidak yakin dan ingin melawan mereka sampai mati. Mimpi buruk masih ada di sini, mari kita sembuhkan dia dulu. Selama kita memiliki pegunungan hijau, kita tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Ye Shikai menghela nafas dan memaksa Miehun dan yang lainnya untuk pergi. Sebelum pergi, dia berbalik dan mengacungkan jari tengahnya ke Lian Mo. Aku akan menunggumu. Ye Shikai mengangkat ibu jarinya, lalu berbalik 180 derajat dan membanting ke bawah. 1 hari kemudian, rumah sakit Gangcheng. Mimpi buruk yang biasanya bersikap acuh tak acuh dan menyendiri, terbaring damai di ranjang rumah sakit. Ye Shikai dan orang-orang dari Istana Dunia Bawah menunggu dengan tenang di samping tempat tidurnya. Saat berada di Istana Dunia Bawah, Nightmare sangat menarik diri. Terlepas dari perintah Ye Shikai, dia mengabaikan orang lain. Dia bahkan mengabaikan pembantu Istana Dunia Bawah, hantu. Ketika dia tidak ada kegiatan apapun, dia akan berdiam di kamar dan jarang berkomunikasi dengan orang lain. Dia adalah tokoh pinggiran dalam lingkaran sosial Istana Dunia Bawah. Tetapi setelah mengalami kejadian ini, Ye Shikai jelas merasa bahwa semua orang masih sangat prihatin terhadap pria tampan yang kesepian ini. Saat dia dalam kesulitan, semua orang ingin menyelamatkannya, meskipun dengan risiko terjebak. Dan Nightmare pasti akan mengubah sikapnya sebelumnya setelah kejadian ini, dan semua orang pasti akan lebih memahami satu sama lain setelah masa penyesuaian. Faktanya, semua orang adalah penguasa dunia bawah tanah sebelum datang ke Istana Hades, dan tentu saja tidak ada seorang pun yang akan tunduk kepada orang lain. Namun melalui pengalaman yang berulang-ulang, interaksi sehari-hari, dan penyesuaian terus-menerus, ikatan tak kasat mata telah terbentuk di antara setiap orang. Emosi. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang mendengar batuk ringan dan membuka mata mereka dengan gembira. Mimpi buruk, kamu akhirnya bangun. Miehun berkata dengan keras. Apakah ini sebuah rumah sakit? Mimpi buruk berkata lemah, sambil menatap langit-langit putih di atas. Ada bau samar obat-obatan dan alkohol di udara. Benar sekali, kamu koma selama lebih dari sehari, dan akhirnya kamu bangun. Moji berkata dengan bersemangat. Bibir Nightmare memucat, seolah baru sembuh dari penyakit berat, lalu ia menjilati bibirnya yang pecah-pecah. Terima kasih, kata mimpi buruk dengan serius. Haha, mengapa kita membicarakan hal-hal ini padahal kita sudah sangat dekat? Ye Shikai terkekeh, lalu berjalan mendekatinya dan memeluknya. Hei, kapan mimpi buruk kita menjadi begitu megah? Moji menggoda. Benarkah? Kalau begitu, mari kita lakukan seperti sebelumnya. Karena kamu sudah menyelamatkanku, kamu boleh pergi. Kata mimpi buruk dengan enteng. Kalau dulu, pasti itu yang dia maksud dalam hatinya. Tapi sekarang, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Lihat, Tuan, bocah nakal ini masih saja tidak berperasaan. Miehun meninju dada Nightmare, lalu semua orang tertawa. Yang paling bahagia adalah mimpi buruk. Ya ampun, saudara Nightmare akhirnya bangun. Kemarilah dan minumlah obat yang telah kubuat untukmu. Pada saat ini, sesosok tubuh mungil melintas masuk. Ziyun berlari masuk dengan gembira sambil memegang sebuah kendi tanah liat. Terima kasih. Mimpi buruk tersenyum. Minumlah dengan cepat. Ziyun membuka kaleng itu dan bau busuk segera tercium, memenuhi seluruh bangsal. Wah, saudari Ziyun, ini obat atau racun? Kenapa baunya sangat menyengat? Moji mencubit hidungnya dengan ekspresi jijik. Haha, apakah kamu memasukkan ikan haring kalengan ke dalam obatnya? Ye Shikai menggoda. Cih, dasar orang bodoh. Ini obat yang kubuat sendiri. Obat ini sangat manjur untuk menyembuhkan luka. Ziyun memutar matanya ke arah semua orang dan mengangkat sendok ke mulut Nightmare. Rasanya, lumayan. Setelah menyesapnya, Nightmare mengangguk sedikit. Meskipun baunya tidak enak, rasanya agak manis. Sebelum ia menyadarinya, ia telah menghabiskan seluruh botol obat itu. Tentu saja, obat ini terbuat dari 63 jenis tanaman obat, termasuk madu, angelika, wolfberry, dan arsenik. Apa? Arsenik? Semua orang berteriak. Haha, saudaraku, apakah kamu lupa apa yang kukatakan? Racun bisa menjadi obat yang manjur jika digunakan pada tempat yang tepat. Ziyun tersenyum misterius,
lalu menepuk bahu Meng Yan dan berkata, "Jangan khawatir, saudara Meng Yan, lukamu akan segera sembuh." "Begitukah? Itu bagus." Mimpi buruk menarik selimut dan perlahan-lahan berbaring. "Ngomong-ngomong, apakah benar ada arsenik dalam obat ini?" Bersambung.